شهر وأصلي وأسلم على نبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa dengan anugerah iman Islam, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah puasa dan berbagai ibadah yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengupas tentang memanage nafsu dan meningkatkan kekuatan rohani. Ramadan memiliki tujuan yang sangat jelas, yakni menjadikan manusia yang bertakwa. Sebagaimana di ayat yang sudah sangat sering kita dengarkan, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pencapaian derajat takwa seringkali terhambat karena adanya faktor yang paling destruktif pada diri manusia. Dan faktor paling destruktif itu adalah nafsu. Seperti yang dijelaskan oleh para alim ulama bahwa konstruk manusia terdiri atas dua bagian. Ada aspek jasmani dan ada aspek ruhani. Aspek jasmani kita membawa natur kehewanan yang nanti kita kenal dengan nama nafsu. Natur kehewanan ini yang dikenal oleh para ulama seperti Ghazali, Ibnu Athaillah dan lain-lain. Ada natur binatang jinak yang dikenal dengan bahamiyah, dan natur binatang buas yang dikenal dengan syabu'iyah. Natur binatang jinak ini memberikan sifat dasar kepada kita, yakni rakus, tamak, tidak tahu batas. Siapapun terlahir di dunia ini dengan keadaan sifat binatang jinak atau nafsu syahwat atau keinginan yang rakus, tamak, tidak tahu batas. Dan siapapun terlahir di dunia ini dengan membawa sifat binatang buas, sabu'iyah, yang pemarah, pendendam, bahkan bisa membunuh. Apabila dua sifat dasar dari karakter kehewanan yang melekat pada diri kita ini tidak ditempa dan tidak dikendalikan, maka manusia itu akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Rasulullah memberi isyarat ini. Beliau dengan hadisnya mengatakan, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh dari musuhmu itu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu, yang berada di antara dua lempeng tubuhmu itu. Ini tidak lain adalah saking hebatnya nafsu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan bahwa kerakusan nafsu syahwat kita itu dibanding dua serigala yang sedang kelaparan masih lebih rakus nafsu kita. Dan seluruh kemaksiatan yang terjadi, seluruh dosa yang terjadi di dalam kehidupan ini, pangkalnya adalah nafsu. Dan apa yang membuat kita berdosa, apa yang membuat kita melakukan kesalahan di hadapan Allah, tidak lain adalah ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu. Maka ketidakmampuan mengendalikan nafsu menjadi titik sentral apabila kita ingin membenahi ruhani manusia. Berhasil orang itu mengendalikan nafsunya, maka selesai. Manusia itu akan menjadi manusia yang soleh-solihah. Inilah yang membuat Nabiullah Yusuf yang diabadikan di dalam Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak pernah membiarkan nafsuku, melepaskan nafsuku tanpa kendali. Bahwa seorang Nabi Yusuf memberikan pelajaran kepada kita bahwa Yusuf tidak pernah membiarkan keinginan itu keluar dari bimbingan kontrol rasionalitas yang konsisten. Karena
sifat dasar nafsu keinginan kita itu pasti mengarah kepada keburukan. Natur hewan ini mengharuskan kita selalu merindukan kenikmatan-kenikmatan kelas materi. Nafsu hayawan kita ini selalu mencari kenikmatan-kenikmatan sementara. Yang dikejar hanyalah senang makan, senang minum, senang kawin, senang istirahat, dan malas kalau diajak ibadah. Maka tidak bisa tidak, ya, karena sesungguhnya kemaksiatan itu bermuara dari sini. Dan kemaksiatan dan dosa terjadi karena ketidakmampuan dalam mengendalikan nafsu ini. Kita bisa mengambil contoh misalnya, kenapa ada orang korupsi? Maka sesungguhnya orang korupsi itu karena dia tidak kuat nahan miskin dan dia kepingin buru-buru kaya. Kenapa ada orang berzina, berselingkuh? Karena dia tidak kuat nahan syahwatnya. Dia pingin buru-buru melampiaskan kemaksiatannya itu. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia tidak kuat menahan keinginan-keinginannya, harapan-harapan dan tekanan hidupnya, sehingga dia harus mengakhiri itu. Kenapa ada orang bisa membunuh? Karena dia tidak kuat menahan gejolak amarahnya, sehingga kemudian terjadilah kemaksiatan. Maka bisa disimpulkan bahwa seluruh kemaksiatan itu pangkalnya adalah kegagalan di dalam pengendalian. Karena itu selama Ramadan ini kita benar-benar dilatih oleh Allah untuk mengendalikan nafsu itu. Para ulama mengingatkan bahwa tabi'atun nafsi kadabatil harun. Sifat dasar dari nafsu itu memang seperti binatang liar. Dan binatang liar itu tidak bisa dijinakkan kecuali dengan cara dilaparkan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberikan contoh bahwa sejak zaman dulu para pawang binatang buas melakukan penjinakan binatang itu dengan cara dilaparkan. Hingga hari ini pun para pawang binatang buas itu kalau mau menjinakkan binatang tetap dilaparkan. Kalau sudah lapar dia nurut dikasih makan, lapar nurut dikasih makan. Teori ini biasanya kalau di dalam dunia pendidikan dikenal dengan behavioristik. Sebagian orang tidak mempercayai teori behavioristik karena menyamakan manusia dengan hewan. Tetapi dalam konteks jasadiah manusia, memang manusia adalah kelas hewan. Kita tidak bisa menghindar dari ini, bahkan para ahli biologi pun mengatakan bahwa kita ini mamalia. Karena itu dalam batas-batas tertentu teori behavioristik juga bisa dipakai, terutama ketika kita harus mengendalikan nafsu ini. Dan mengendalikan nafsu dengan cara lapar itu adalah paling efektif dengan puasa. Dan inilah alasan kenapa kita harus puasa. Seandainya saja pribadi yang sempurna, stabil, nafsu yang terkendali itu bisa dicapai tanpa lapar, tanpa puasa, pastinya puasa ini tidak perlu diwajibkan. Ketika kita sadari bahwa puasa ini wajib, maka itu membuktikan bahwa kita tidak mungkin bisa mencapai derajat kestabilan ruhani dalam konteks kesempurnaan pribadi takwa kecuali dengan menempa nafsu melalui lapar ini. Dan betapa hebatnya Allah mentarbiah kita semuanya sebulan penuh untuk benar-benar dihajar nafsu kita. 1 bulan nafsu ini ditahan benar, ya, tidak diberikan keinginan-keinginannya. 1 bulan nafsu ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih hubungan suami istri. Benar-benar kita disepertikan malaikat di siang hari, agar bangkit sisi spiritualitas kita, agar bangkit sisi ruhaniyah kita. Karena para ulama mengingatkan bahwa as-shaumu babu kulli ibadah. Puasa itu pintu dari semua ibadah. Kalau orang sudah puasa, maka ibadah yang lain bisa ikut. Yang tidak biasa sholat duha, begitu ringan sholat duha. Yang tidak biasa mengaji, begitu gampang mengaji. Yang tidak biasa sholat malam, begitu mudah sholat malam. Yang tidak biasa bersedekah menjadi ringan bersedekah. Puasa membuat efektif bergerak semua ibadah itu. Maka tarbiyah melalui puasa di bulan Ramadan
Ini adalah tarbiyah yang sangat efektif untuk menekan aspek paling negatif pada diri manusia dan menguatkan aspek ruhaniyah manusia. Hari ini jika kita memaknai hadis yang menyatakan bahwa idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika kita memaknai hadis ini secara tekstual bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan diikat. Hari inilah buktinya kita tanpa godaan setan. Jika ternyata kebaikan-kebaikan itu masih susah kita lakukan, taulah kita bahwa sesungguhnya begitu hebatnya keburukan nafsu kita. Kalau ternyata di Ramadan ini ternyata kita belum bisa sempurna menunaikan kebaikan-kebaikan, kita tidak bisa lagi menyalahkan setan karena setan sudah dibelenggu. Maka pangkal keburukan adalah diri kita sendiri. Berhentilah menyalahkan siapapun, karena sesungguhnya yang harus dipersalahkan adalah nafsu kita sendiri. Bangkitlah di jalan Allah. Gunakanlah kita Ramadan ini untuk benar-benar memanfaatkan memperdaya nafsu, untuk benar-benar membangkitkan ruhani kita dengan berbagai ibadah. Ketika ruhani ini bergerak menuju ke hadirat Allah, maka ruhani akan menemukan natur ruhaniyahnya. Ruhani adalah min jinsil malaikah. Imam Ghazali mengingatkan ini di dalam kitab Kimya'us Sa'adah, bahwa ruhani itu adalah jauharun azizun min jinsi jauharil malaika wa aslu mu'adinihi minal hadratil ilahiyah min dhalikal makan ja'a wa ila dhalikal makan ya'udu. Ruhani itu adalah substansi dari substansi malaikat yang perkasa, asal sumbernya dari hadirat Allah dan akan kembali ke hadirat Allah. Ruhani tidak punya kenikmatan, kata Syekh Abdul Qadir, kecuali terus berdekatan dengan Allah. Karena ruhani tidak memiliki harapan lain kecuali senantiasa mencintai Allah. Karena itu ruhani tidak bisa kuat kecuali dengan makanan ibadah. Ibadah apapun adalah makanan bagi ruhani. Salat, zikir, puasa, mengaji Quran, itu semuanya adalah menu-menu makanan yang dibutuhkan oleh ruhani kita. Seperti halnya badan yang membutuhkan beraneka gizi, begitu juga ruhani membutuhkan beraneka wirid dan bacaan. Kita butuh subhanallah, kita butuh alhamdulillah, kita butuh Allahu Akbar, kita butuh ayat Quran, kita butuh sholawat. Yang semuanya itu adalah menu-menu ruhani yang akan mengayakan kekuatan ruhani kita. Sedangkan minumnya ruhani kita itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita ke hadirat Allah. Apabila kita mendapatkan dua ini di dalam Ramadan, saat kita sudah menempa nafsu kita dengan puasa, maka insya Allah pembentukan kepribadian bertakwa berjalan secara konsisten. Apabila ini terjadi selama 1 bulan, maka semestinya kebiasaan menjadi orang yang bertakwa itu akan terbentuk, dan semestinya itu menjadi modal yang baik untuk kehidupan selanjutnya pasca Ramadan. Mudah-mudahan sekelumit pemahaman tentang nafsu dan ruhani ini bisa memberikan makna kepada kita untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.